Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Khaironisa, NPM 109031823 dari kelas Web Management SDM F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik kinerja karyawan di perusahaan. Seperti yang kita ketahui, tentunya sebuah perusahaan berdiri untuk mencapai keuntungan dengan cara memperoleh laba yang maksimal agar perusahaan juga dapat berjalan dengan optimal. Nah, perusahaan dapat berjalan dengan optimal, tentunya hal ini tidak bisa lepas dari kinerja perusahaan yang dimana kinerja perusahaan ini bergantung kepada kinerja pegawai yang ada di dalamnya. Kinerja perusahaan yang baik tentunya bisa diciptakan oleh kinerja pegawainya yang baik pula. Nah, sebaliknya, ketika kinerja karyawan buruk, hal ini akan berdampak buruk pula bagi kesuksesan perusahaan karena karyawan merupakan penentu kinerja perusahaan. Jadi dalam hal ini kaitannya karyawan ini mempunyai kendali atas output perusahaan yang dapat dihasilkan. Lalu bagaimana agar perusahaan dapat mencapai kinerja yang maksimal? Nah, dalam hal ini keterkaitannya bahwa sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah perusahaan merupakan faktor tertentu atau harus berperan aktif sebagai pelaku agar dapat tercapainya tujuan organisasi. Nah, di sini dilansir menurut Mangkunegara menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki kinerja yang tinggi dapat terlihat berdasarkan karakteristik berikut. Yang pertama adalah memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. Yang kedua, berani menanggung dan mengambil resiko yang dihadapi. Yang ketiga, memiliki tujuan yang realistis. Keempat, memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang kelima, dapat memanfaatkan umpan balik atau feedback dan yang konkret dalam sebuah kegiatan kerja yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah dapat mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. Nah, perusahaan dapat bisa melihat kinerja karyawan dalam hal pengukuran terhadap kinerja tersebut. Untuk melihat apakah sebuah target yang diberikan perusahaan dapat dicapai atau tidak oleh karyawan, maka pengukuran terhadap kinerja karyawan ini dapat dilakukan. Nah, pengukuran ini banyak sekali jenis-jenisnya. Menurut Annie Gilley dan kawan-kawannya menyebutkan bahwa jenis-jenis penilaian kinerja yaitu ada yang penilaian berbasis kinerja, kemudian penilaian dari atas ke bawah. Hal ini maksudnya yaitu atasan dinilai oleh bawahan, kemudian penilaian dari bawah ke atas. Hal ini dimaksudkan adalah penilaian atasan menilai bawahannya, kemudian penilaian rekan kerja sesama rekan kerja, penilaian diri sendiri, namun dalam konteks ini harus berlandaskan kejujuran gitu. Kemudian penilaian sistem 360 derajat dan penilaian umpan balik terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, penilaian sistem 360 derajat ini yang dimaksud adalah penilaian baik dari pihak internal maupun eksternal, baik itu dari bawahan, atasan, rekan kerja, diri sendiri maupun dari pihak luar organisasi atau pelanggan, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir tadi ada penilaian umpan
balik terus-menerus atau berkelanjutan. Nah, yang dimaksud di sini yaitu proses penilaian yang dilakukan lebih dari sekali dalam 1 tahun, di mana hal ini dilakukan berdasarkan pemantauan berkesinambungan dan berlanjut melalui komunikasi, umpan balik, modifikasi kinerja, atau perubahan tujuan secara cepat atau instan dan berlanjut, seperti itu. Baik, mungkin cukup presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya masih banyak belajar juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.